Saat market yang sedang turun seperti ini, sangat sulit kalau kita ingin mengatakan bahwa Cardano ini menjadi salah satu aset yang baik untuk kita pegang, terutama untuk jangka panjang ya. Walaupun sempat naik ke berapa kemarin ya, berapa dolar ya. Nah, ini sudah ada di 19.000 ya, artinya 1 dolaran sekian gitu. Nah, menarik memang kalau melihat Cardano ini salah satu pesaing Ethereum, Solana, dan BNB juga, yang kemarin sempat menduduki peringkat 3 dan sekarang ada di peringkat 6 ya. Karena ya ini kita pasarnya sedang memiliki tingkat volatilitas yang tinggi gitu. Nah, ini Cardano ada di peringkat 6 sekarang di bawah Solana, BNB, Ethereum, dan itu semua memiliki jaringan tersendiri dalam pertukaran. Tetapi kalau kita melihat berita-berita tentang Cardano ini sangat baik sekali, karena ini Cardano adalah salah satu koin yang fundamentalnya bagus, dan orang-orang di belakangnya juga orang-orang yang bisa bertanggung jawab dan sangat dihormati juga di kripto, termasuk pendirinya Hoskinson. Jadi salah satu berita yang baik itu adalah kami melakukannya, kata Hoskinson saat Cardano mengatasi staking ada melampaui 1 juta. Jadi Cardano ini walaupun sempat turun di pasar kripto dan hampir kehilangan, setelah kehilangan malah ya 14 miliar dolar dalam kapitalisasi pasar, tapi menurut situs web pelacakan Cardano ini sekarang ada lebih dari 1 juta dompet yang mempertaruhkan cryptocurrency-nya. Jadi seperti yang dilaporkan Crypto Globe, jumlah alamat yang dipertaruhkan di jaringan yang telah berkembang pesat selama beberapa minggu terakhir hingga lebih dari 100.000 alamat baru dipertaruhkan hanya dalam 2 bulan. Jadi lebih dari 100.000 pemegang ada ya, lebih dari 2 bulan ini. Kemudian Charles Hoskinson juga pencipta Cardano ini atau CEO dari eHawk ya, mengomentari pencapaian tersebut dengan sederhana, kami berhasil gitu ya. Karena ini pencapaian luar biasa saat harganya turun ya, mungkin di situ mereka serok. Jadi menurut sumber data Cardano lainnya, Voltol ada senilai hampir 31 miliar dipertaruhkan, yang berarti lebih dari 71% dari pasokannya. Dana tersebut dipertaruhkan di total 2.966 kumpulan. Jadi kemarin awal tahun ini memang Cardano ini sempat meledak ya, peluncuran Harvard Alonso-nya yang banyak diantisipasi yang membawa kontrak pintar ke dalam jaringan yang memungkinkan untuk bersaing dengan Binance Smart Chain, Ethereum, dan Solana. Nah, jadi ini memungkinkan untuk nanti untuk pertukaran ya, untuk kirim-kirim koin token baik seperti yang dilakukan Ethereum dan Binance Smart Chain. Namun Cardano ini kan memang sedang berkembang gitu ya. Jadi dia belum sebesar Ethereum dan sebagainya gitu ya. Jadi walaupun saat ini turun ya, karena ini sedang turun ya, sempat ke 3 dolar, tapi ya tetap saja ada sejarah baru tercipta. Jadi awal bulan ini kemarin jaringan Cardano mencapai tonggak sejarah lain, telah memproses lebih dari 20 juta transaksi. Nah, jadi teknologi yang menggunakan jaringan Cardano ini sudah memproses lebih dari 20 juta transaksi. Ya karena Cardano ini salah satu jaringan blockchain yang ramah lingkungan dan cepat gitu katanya ya, dan murah juga, makanya orang banyak menggunakan Cardano ini. Makanya kemarin juga Cardano digadang-gadang sebagai Ethereum killer gitu ya. Nah, ini berita yang pertama. Lalu yang kedua ini ya, nah harga Cardano kemarin sempat melonjak di peluncuran testnet SundaSwap gitu ya. SundaSwap yang menyebut dirinya pertukaran terdesentralisasi termanis di Cardano telah ditayangkan di testnet publik Cardano yang tampaknya telah membantu lonjakan harga 12% dalam periode 24 jam. Nah, ini terjadi beberapa hari kemarin gitu ya. Nah, SundaSwap ini adalah pertukaran terdesentralisasi yang dapat diskalakan dan protokol penyediaan likuiditas otomatis gitu. Ini didukung oleh Sivan, perusahaan ventura agnostik sektor tahap awal industri blockchain yang ditambahkan oleh IOHK, dikelola oleh Web Financial gitu. Jadi dikatakan bahwa secara sederhana Cardano lebih cepat dan lebih murah. Yes, ini jaringan Cardano lebih cepat dan lebih murah daripada platform kontrak pintar alternatif. Ini juga dijalankan oleh Yayasan Nirlaba dan secara teratur bekerjasama dengan institusi akademik terkemuka. Jadi Cardano ini bekerjasama dengan Yayasan Nirlaba, lalu ada juga di akademik gitu ya, dengan akademik artinya bahwa mereka selalu melakukan penelitian di lab akademiknya. Secara keseluruhan ini lebih maju dan
pilihan yang lebih baik untuk proyek-proyek masa depan yang akan bangun. Nah guys, lihat guys, ini kemungkinan akan lebih maju dan akan lebih baik dari proyek yang untuk masa depan gitu katanya. Nah, ada Twitter juga dari Sunda Swap kemarin. Siapa yang siap untuk mencicipi beberapa rasa? Dengan bangga kami umumkan bahwa Sunda Swap Testnet akan ditayangkan pada minggu dalam 5 Desember. Nah, ini kalau kemarin diluncurkan gitu ya. Walaupun tidak berpengaruh ke harga Cardano secara langsung ya. Tetapi ya itulah, memegang Cardano makin hari makin meningkat ya. Karena Cardano ini prospeknya untuk jangka panjang gitulah ya. Tapi ini pendapat saya, kalian juga bisa analisa sendiri. Nah, berita selanjutnya, Cardano meluncurkan konverter testnet untuk proyek oleh iVioneer di balik robot Sophia. Nah, jadi konverter AGIC RC telah diluncurkan dalam testnet. Nah, jadi salah satu perusahaan robot ya gitu ya. Token AGIC Sigul Ethernet sekarang dapat membuang Ethereum dan bermigrasi ke blockchain. Nah, kalau kemarin si AGIC ini menggunakan Ethereum ya, karena ya bisa dikatakan Ethereum itu kan lumayan mahal biayanya gitu ya, dan bisa jadi banyak masalah karena mereka punya jaringan layer 2 nya untuk mengatasi masalah. Nah, saat ini AGIC ini sudah bermigrasi ke jaringan Cardano katanya gitu ya. Jadi saat dulu perusahaannya waktu di bawah Ethereum itu disebut AGI ya. Kemudian pada bulan Mei kemarin sudah diganti menjadi AGIX ya, atau AGIX ya gitu ya, dan kompatibel dengan Cardano gitu ya. Jadi ya sudah banyak yang menggunakan teknologi Cardano ini gitu ya. Jadi memang saya bilang bahwa Cardano ini prospeknya jangka panjang karena mereka sedang membangun ekosistem dan sedang membangun jaringan dan teknologi yang kompatibel. Nah, bisa jadi nanti jaringan ini ya seperti Solana, BSC, Binance Smart Chain ataupun Ethereum gitu ya. Jadi ini adalah pesaing terdekatnya gitu. Jadi kalau kalian lihat token meme itu banyak di BSC dan Ethereum, nah nanti suatu saat mungkin akan ada di jaringan Cardano gitu ya. Jadi ya buat yang kalian pegang Cardano, kalau saat turun ya kalian jangan khawatir lah, itu jangan terlalu panik. Kalian bisa staking dulu gitu biar mendapatkan reward, biar koin kalian tuh tidak rugi. Kalau dijual kan rugi kalau cut loss. Jadi ya semangat buat pemegang Cardano, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.